Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Karetensi 21 Pagi, Bapak Ibu Guru yang dihormati, pada hari ini alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan ke-7 DKI Jakarta, dalam hal ini oleh Bapak Tarmiji Thohir Rahmante. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Karetensi 21 Pagi, dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wikawan. Karena Ibu Kepala Sekolah berhalangan hadir, kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan diseminasi dari Pak Tarmiji CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Semoga kedepannya kita semua mendapatkan ilmu baru yang bisa diterapkan nanti di sekolah tercinta kita ini. Kemudian semoga kita mendapatkan pengalaman yang baru dari Pak Tarmiji. Kita semua mendukung di sini, mendukung Pak Tarmiji supaya lancar kedepannya, diseminasinya berjalan lancar. Kita semua pun bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua nantinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin patah kata dari saya mewakili kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wika yang sudah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan paparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 7 DKI Jakarta, yaitu oleh Bapak Tarmiji. Kepada Pak Tarmiji disilakan. Oke, baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi kita sharing, kita berkolaborasi apa yang saya dapat pada saat program pendidikan guru penggerak yang akan coba saya terapkan di sekolah. Tentunya itu tidak mudah kalau kita tidak saling berkolaborasi dan berkoordinasi. Di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakangnya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif diperlukan tuntunan tauladan dari seorang guru. Guru juga harus bisa menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Ya, jadi di sini nggak gampang Bapak Ibu kita menerapkan budaya positif, apalagi secara langsung yang kita telah menyaksikan
dampak dari COVID-19 yang secara tidak langsung menggugurkan apa-apa yang sudah kita terapkan selama bertahun-tahun. Jadi kita seperti membangun ulang, membuat fondasi dari awal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah seorang pamong, yang berarti guru itu menjaga, memberi tauladan, membina serta mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Yang di sini ada agenda pelaksanaannya. Seperti yang sudah kita ketahui, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Ibu Kepala Sekolah meminta izin untuk melakukan seminar kecil akademi desiminasi tentang budaya positif di sekolah, berbarengan dengan kemarin izinnya berbarengan dengan kegiatan pendampingan individu. Yang kedua itu tentang persiapan membuat rancangan aksi kegiatan yang akan dilakukan dan menyampaikan hasilnya ke Ibu Kepala Sekolah. Dan terakhir adalah pelaksanaan pembuatan materi presentasi untuk dilakukan desiminasi di sekolah. Ya, tujuan dari kegiatan desiminasi ini yang pertama, kita akan berkolaborasi berbagi pengalaman dan praktik baik mengenai nilai-nilai inti dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, kita akan menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran melalui keyakinan kelas. Biasanya kalau sebelum COVID kita pernah membuat sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas ini hampir sama, hanya saja sifatnya itu lebih global. Dan yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik di sekolah. Ini dia filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan menuntut sesuai dengan kodrat anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu harus bisa seperti apa yang kita mau, melainkan kita harus menyesuaikan cara bagaimana anak ini agar bisa melakukan. Yang di sini pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kebutuhan alam dan zaman. Melihat kodrat zaman saat ini menekankan kepada peserta didik tentang pembelajaran abad 21. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, semakin sekarang ini zaman sudah semakin canggih, jadi kita harus bisa menuntun mereka untuk memahami dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada kodrat alam, maka konteksnya mengacu pada kultur sosial budaya yang berbeda di setiap daerah. Seperti yang kita ketahui, kalau di daerah Sunda, Jawa Barat khususnya, itu masih ada pemahaman pembelajaran tentang bahasa Sunda. Nah, itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Yang berikutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu fondasi utamanya. Pendidikan tidak hanya menjadi ruang berlatih, namun bisa juga untuk tumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang didapat dan diwariskan ke anak cucu. Ya, ini dia trilogi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar. Jujur sebelum guru penggerak, saya hanya mengingat saja kata-kata Ingarso Suntolodo, Hikmadia Mangunkarso, dan Teguh Handayani. Setelah saya menjalani program guru penggerak, ternyata artinya sangat luar biasa. Di sini ada Ingarso Suntolodo, di mana kita berada di depan. Jadi seorang pendidik atau guru harus bisa menjadi suri tauladan atau contoh dalam melakukan tindakan yang baik. Karena sejatinya seorang guru itu digugur dan ditiru. Dan yang kedua, Hikmadia Mangunkarso, artinya itu ada di tengah atau di antara murid. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di sini guru harus bisa memberi wawasan pengetahuan kepada peserta didik. Dan yang terakhir itu Teguh Handayani, artinya mendorong dari belakang. Jadi seorang guru harus bisa memberikan dorongan serta arahan. Inilah tugas utama yang harus pula dilakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki mereka. Ini ya perubahan paradigma. Ya, sekarang kita sedikit bermain Bapak Ibu. Saya akan bagikan kertas, di mana dari kertas ini nanti Bapak Ibu silakan tulis
atau isi dengan sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga sekali di kehidupan Bapak Ibu. Ya, sudah Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tulis kertasnya dulu, kertasnya ditulis dengan sesuatu yang sangat berharga yang ada di dalam Bapak, yang pernah Bapak Ibu miliki, yang sangat berharga. Ditulis aja Bapak Ibu, tulis aja. Kalau sudah ditulis, kertas itu ditaruh dalam satu kepala tangan. Dikepal sekuat mungkin. Nah, sekarang berpasangan, Bunian mungkin nanti bisa bergantian. Bu Ana sama Bu Titin bergantian. Bu Ana dulu atau Bu Titin dulu bergantian mencoba membuka kepala tangan tersebut, sementara lawannya atau yang satunya berusaha menyelamatkan kepala tangan tersebut agar tidak bisa terbuka. Jadi akan ada dua benturan. Coba Pak Wika dengan Pak Syarif, Bu Ana sama Bu Titin. Bu Ana dulu coba, Bu Titin coba buka tangannya Bu Ana. Buka tangannya Bu Ana, Bu Titin. Pak Syarif coba buka kepalanya Pak Wika. Bisa apa enggak? Ya. Oke, bergantian. Bisa nggak? Susah. Nah, kepala tangan ini seperti sebuah kontrol. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, hanya kita yang bisa kontrol, hanya kita yang bisa mengetahui, ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Seperti halnya kepala tangan yang tadi sudah Bapak Ibu mainkan. Jadi poinnya di sini Bapak Ibu jangan sampai mudah terhasut oleh sesuatu apapun dari orang lain. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa tetap teguh kepada pendiriannya. Oke, yang berikutnya ini tentang gaya motivasi, hukuman dan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan sebuah tindakan yang dimana tindakan tersebut merugikan peserta didik, seperti halnya kalau tidak mengerjakan PR, peserta didik akan dihukum, ya. Atau pada saat menerangkan, kalau peserta didik tersebut berbicara, peserta didik itu akan dihukum. Nah, ini terbagi menjadi dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik, di mana yang tadi saya sebutkan itu motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi peserta didik di sini nantinya akan melakukan kegiatan tersebut karena dasar paksaan, bukan dari dalam diri. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin pernah menjanjikan ke peserta didik, oke, yang sudah selesai nanti bisa istirahat duluan, atau oke, yang bisa yang dapat poin 100 nanti dapat coklat. Itu juga masuk ke dalam motivasi ekstrinsik, di mana itu untuk mendapatkan imbalan orang lain. Yang sudah saya sebutkan 2 poin tadi Bapak Ibu, itu sifatnya hanya sementara dan kepuasan anak. Contoh, yang kedua, kalau dia dapat nilai 100 nanti dia akan dikasih coklat. Kalau yang dikasih bukan coklat tapi sesuatu yang tidak dia sukai, nantinya dia tidak akan melakukan tugas tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ada yang namanya restitusi. Itu motivasi intrinsik dari dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nantinya anak ini saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi anak ini melakukan sesuatu atas dasar kemauan dan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang berikutnya adalah disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi tambahan pada peserta didik untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik memiliki motivasi tersebut, mereka
telah memiliki motivasi intrinsik yang dimana motivasi ini memiliki dampak berkepanjangan dan tidak akan terpengaruh akan hadiah serta hukuman. Ini dia posisi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sebuah tindakan yang bersifat tiba-tiba. Hukuman juga bersifat satu arah, di mana guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensinya sama hukuman mungkin hampir sama ya, tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya baru tahu ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau konsekuensi itu sebuah tindakan yang sudah terencana dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi contoh, kalau dia nggak ngerjain PR, besok hukumannya mengutin sampah di lapangan, misal. Nah, itu sebuah konsekuensi karena kedua-duanya sudah mengetahui apa yang akan terjadi kalau dia tidak melaksanakan. Yang ketiga ini restitusi, seperti yang tadi kita sudah jelaskan di 2 slide sebelum ini. Itu terjadi atau sebuah tindakan atau proses di mana murid diarahkan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kita di sini sebagai seorang tenaga pendidik juga harus memiliki posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada di mana posisi Bapak Ibu saat ini. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, keempat teman, dan yang kelima manajer. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu tipe penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih untuk menekankan murid-murid agar lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu aja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir pasti kamu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia, dengan tipe penghukum ini. Dampaknya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini yang sudah jujur, ini penghukum ini pernah saya lakukan terhadap kelas 6 1 tahun sebelum ini, sebelum COVID. Dan ada salah satu anak yang memang seperti memiliki rasa dendam. Yang berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kehadiran yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus kasih tahu kamu ya? Gimana coba? Kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi dan orang-orang yang menyayangi mereka. Dampaknya, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosinya akan terpendam, tertahan rapat di dalam murid dan menahan perasaan. Bahayanya ketika nanti dia meluapkan perasaannya. Yang ketiga, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dalam menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan oleh pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kita mungkin dulu pernah punya buku disiplin ya, buku disiplin anak yang telat, terus buku kasus. Ya, posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Dan posisi pemantau juga memiliki dampak. Dampaknya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Yang berikutnya, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Saya juga pernah merasakan menjadi tipikal sebagai seorang teman. Akan tetapi kita harus berhati-hati ketika murid kita, terutama yang lawan jenis. Ketika dia mulai agresif, kita harus bisa jaga jarak Bapak Ibu, karena nantinya akan ada perasaan lebih kalau yang lawan jenis. Nah, berikutnya yang posisi teman pastinya akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya udah, kali ini nggak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Ibu dan Bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha hal lain. Mungkin hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada satu guru tersebut. Dampaknya ada dua. Positifnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, yang berikutnya adalah posisi manajer. Nah, ini yang sangat menarik Bapak Ibu. Dari semua posisi ini yang sangat menarik perhatian saya ketika saya mendapatkan menjalankan program guru penggerak. Posisi manajer di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi manajer ini bisa jadi 3 posisi, sebagai pemantau dan sebagai seorang teman, terkadang dia juga bisa sebagai seorang manajer. Nah, kalau posisi seorang manajer, biasanya dia sering berkata gini, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini yang sudah saya terapkan tadi kepada ketiga muridnya Bu Titin, Dava, Rahman, sama Robi. Ketika tadi ada sedikit argumen dengan Kevin. Ya, yang berikutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid tersebut untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dampaknya, murid akan bertanggung jawab mencari jalan keluar dari permasalahan dengan bimbingan dari guru. Nah, ketika kita menangani murid yang sedang mendapatkan masalah, ada satu langkah namanya segitiga restitusi. Mungkin secara tidak langsung kita pernah menjalankan ini, tapi jujur saya ketika baru mengikuti program guru penggerak, saya baru tahu kalau ini namanya segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu ini sering memecahkan masalah konflik yang ditimbulkan oleh peserta didik. Yang pertama itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, kami ingin menjadi seorang seperti apa. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah.
kamu pasti tentunya punya alasan kenapa melakukan hal itu. Adakah cara efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nanti di akhir saya akan tampilkan sebuah video, di mana video tersebut merupakan tugas juga, tapi itu merujuk kepada pemecahan masalah melalui proses segitiga restitusi. Nah, ini dia tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita mungkin kalau menstabilkan identitas, kita biasanya memberikan masukan pada berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu percaya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kesepakatan yang sudah dibuat. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ini? Kamu mau jadi seperti apa? Nah, ini dia sebuah video yang akan saya tampilkan. Tapi tidak ada suaranya sebentar. Oke, dari video ini jadi ketiga murid ini, Habibah, Nova, dan Andirga, Jangan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala sedikit terkait signal. Di sini saya akan tampilkan video, di mana video ini pemecahan masalah dari dua kasus murid yang berbeda kasusnya.
Ya, ini kasusnya Bapak Ibu. Ini dia. Ya, kasusnya ada ketiga murid bernama Nova, Habibah, dan Dirga. Mereka bertiga terlambat untuk masuk ikut pembiasaan karena tidak menggunakan seragam. Mereka merasa khawatir dan takut. Suaranya. Ya, oke. Terima kasih Pak Sarif. Ya.
Oke Bapak Ibu, dari kasus yang pertama tadi, ada ketiga putra putri kita yang tidak berani untuk mengikuti pembiasaan karena memang ia tidak menggunakan seragam olahraga. Karena penjelasannya di hari sebelumnya seragam olahraganya digunakan untuk mengikuti lomba. Ya. Jadi tadi saya sudah melakukan proses segitiga restitusi di mana ada menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan, dan ya ini selanjutnya ke yang kasus yang kedua. Suara. Saya bersenang karena saya tidak didukung oleh kakak atas perbuatan saya didukung berlebih dan dasi saat mau upacara. Saya cuma dibilangin dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat penanganan cara menangani konflik yang tadi. Yang pertama itu ada kasus 3 peserta didik kita yang takut ketika mengikuti pembiasaan karena tidak menggunakan seragam. Penjelasannya karena seragamnya sebelumnya dipakai untuk
untuk kegiatan di rumah. Yang kedua, ada peserta didik kita yang memang telat karena malamnya itu ikut nonton bola, paginya kesiangan, sehingga ada beberapa perlengkapan upacara yang tertinggal. Dan cara penyelesaiannya melalui proses segitiga restitusi, di mana tadi sudah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Nanti setelah ini kita coba akan melakukan refleksi apa yang sudah kita dapat dari diskusi kita pada pertemuan hari ini. Kira-kira poin apa yang bisa dipetik dari diskusi ini? Silakan, saya minta perwakilan satu orang sebelum nanti ditutup. Silakan, Bu Dian mungkin, atau Mas Arif, Pak Buket, Bu Ana mungkin, Bu Ana, atau Bu Titi. Baik, terima kasih Pak Tan. Alhamdulillah kita tadi sudah menyaksikan paparan diseminasi dari CGP yang kita miliki, yaitu Patar. Dari yang sudah dipaparkan oleh Patar, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, pemahaman, pengalaman yang selama ini kita lakukan. Ternyata apa yang kita lakukan itu ada beberapa yang berdampak negatif bagi murid-murid kita, dan beberapa pemahaman baru yang harus kita upayakan atau kita coba terapkan untuk lebih memperbaiki budaya positif yang selama ini dari sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan oleh Patar bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, kita jadikan pemicu untuk memperbaiki ke depannya. Kita sebagai guru harus seperti apa? Seperti apa yang tadi diambil dari Ki Hajar Dewantara ya. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin refleksinya ke depannya. Semoga kita bisa mengupayakan melayani dan terlayani semua kebutuhan siswa-siswi kita, murid-murid kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Udian yang sudah melakukan refleksi. Ya, di sini saya coba akan menyimpulkan, tentunya untuk menerapkan budaya positif di sekolah tidaklah mudah dan juga tidak bisa dengan cara yang instan. Kita butuh koordinasi, kita juga butuh kolaborasi. Dari jujur, sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya merasa sudah puas dengan program pembelajaran yang sudah saya jalankan. Namun, ketika saya mengikuti program guru penggerak saat baru masuk di modul 1, itu ternyata saya masih jauh dari harapan. Ya, jujur saya awalnya memang terpaksa ikut guru penggerak karena desakan dari pengawas, tapi setelah menjalani saya merasa bersyukur karena saya bisa memperbaiki diri saya pribadi dalam proses pembelajaran di sekolah, dan saya juga bisa memperbaiki sikap atas apa yang telah saya terapkan. Ternyata ada beberapa poin. Yang pertama, untuk menerapkan budaya positif, kita harus sama-sama membuat keyakinan kelas. Kalau saya mungkin di lapangan nggak ada kesempatan untuk menempel. Kalau Bapak Ibu yang punya kelas, bisa buat keyakinan kelas, bisa dibuat sebuah poster dipajang di depan ataupun di belakang di pojok baca. Yang kedua, yang berikutnya, setelah kita langkah untuk menerapkan budaya positif, setelah kita
membuat keyakinan kelas, kita harus memahami dulu nih posisi kontrol. Kita tuh ada di tipikal guru yang mana, dan kita harus menjadi tipikal guru seperti apa untuk kedepannya di sini. Dan yang ketiga atau yang terakhir, untuk memecahkan suatu masalah, kita tidak harus menghukum, kita tidak harus melihat sisi negatif dari si anak, tapi kita bisa menggunakan langkah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sering menggunakan ini, tapi jujur saya ketika ikut program guru penggerak baru tahu langkah ini ternyata namanya segitiga restitusi. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada diskusi kita pada pertemuan hari ini. Kalaupun ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tar yang sudah menyampaikan paparan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kita semua bisa berperan aktif di sekolah kita untuk menerapkan budaya positif untuk kemajuan anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian acara diseminasi ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.